Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menyegarkan kita, menguatkan kita, memotivasi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 5. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dungi di usehon ia ma aik tu sada sambong, di basu ia ma patni akka sisian nei, jana dipahiangia dohot anduk nani lilit di gotingnya." Dalam bahasa Indonesia, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terkait pada pinggangnya itu. Demikian firman Tuhan. Pada beberapa waktu yang lalu, ada sebuah berita yang begitu viral, di mana ketika presiden kita pergi berziarah ke sebuah yang tempat berduka, ketika akan memasuki rumah itu, dengan spontan presiden kita membuka sepatunya dan dia masuk ke dalam. Sedangkan yang lain kelihatan tidak membuka sepatu. Para pengawalnya langsung masuk ke rumah itu. Sehingga ketika orang membuat komen kepada keadaan ini, semua orang mengatakan lambang kerendahan hati daripada seorang pemimpin presiden. Bapak Ibu yang terkasih, demikian juga ketika kita melaksanakan berbagai kegiatan, terutama pada Kamis Putih, banyak orang melakukan pembasuhan kaki yang melambangkan kerendahan hati. Kenapa begitu penting kerendahan hati? Bapak Ibu yang terkasih, manusia banyak di dalam kehidupannya berusaha untuk besar agar menjadi dilayani oleh para bawahannya. Banyak orang berusaha untuk menjadi terkenal, tenar, agar mendapat pelayanan yang istimewa. Sehingga ketika menjadi besar, begitu sulit untuk merendahkan diri, begitu sulit untuk memahami yang di bawah. Namun firman ini mau mencoba mengingatkan kita the power of merendahkan diri. Ketika kita seseorang mencoba untuk merendahkan diri, ada kekuatan yang besar di dalamnya. Kalau kita membaca firman Tuhan, ketika selesai perjamuan, Yesus duduk bersama dengan murid-muridnya. Yesus langsung mengambil basi, mengisi air. Pada waktu itu tidak ada respon apa-apa daripada murid. Namun ketika Yesus memulai menarik tangannya dan menyingsingkan lengan, mengambil ceka dan mencoba untuk melap kaki daripada murid-murid, di sana terjadi sebuah interaksi yang begitu membuat suasana menjadi sesuatu yang penuh dengan tanda tanya. Bapak Ibu, ketika Simon Petrus merespon itu, dia langsung mengatakan, "Jangan engkau ceka, jangan engkau melakukan itu, Guru." Kemudian Yesus mengatakan, "Kalau tidak saya melakukannya, maka engkau tidak muridku." Kemudian Petrus mengatakan, "Kalau demikian, Guru, biarlah seluruh tubuhku." Apa kata Yesus?
engkau sudah dimurnikan, dibersihkan sebelumnya, maka hanya kakimulah yang perlu untuk dibersihkan. Lakukanlah ini. Sifat kerendahan hati, berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengerti orang yang terendah adalah merupakan sikap yang diajarkan oleh Kristus melalui keadaan ini. Mari sebagai orang percaya, lakukan sifat melayani, berusaha untuk mengerti. Orang tua dan anak-anak sering menjadi salah komunikasi. Karena apa? Karena orang tua sering melakukan komunikasinya sebagai orang yang sudah memahami dan mengalami, bukan menjadi sebagai orang yang mengerti dan memahami anak yang dia hadapi. Kalau sebagai orang yang memiliki jabatan, sesungguhnya yang terpenting adalah mendampingi bawahannya, sehingga mereka menyadari kelemahannya dan mereka menjadi bangkit karena merasa diperhatikan dan dimengerti oleh atasannya. Kalau di dalam kehidupan kita ternyata dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan pelayanan yang tulus tanpa membutuhkan imbalan dari orang yang dilayani. Pelayanan yang demikian harus keluar dari batin, bukan oleh karena dibuat-buat ataupun dalam tren yang masa kini adalah tiba-tiba baik, namun memang terus melakukannya, mengalir seperti air, melakukan kebaikan itu sehingga orang lain menjadi tersembuhkan, mereka tertolong, mereka terbawa untuk menjadi searah kebaikan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman hari ini mau menawarkan kepada kita sebuah sikap merendahkan diri dan sikap melayani yang tulus ikhlas dari batin, sehingga orang yang melayani sesungguhnya mereka menjadi membawa orang keluar dari persoalannya menuju kepada solusi yang menjadi kekuatan baru bagi orang yang dilayani. Oleh karena itu, sebagaimana Yesus menyuruh kita dan meneladankan sebuah sikap kerendahan hati, kita saat ini ditawarkan untuk melakukannya. Lakukanlah sebuah sikap kerendahan hati. Layanilah orang yang ada di sekitarmu dengan tulus ikhlas, tanpa ada sesuatu yang menjadi diharapkan ataupun imbalan dari orang yang dilayani. Kalau itu dilakukan, yang pasti kepuasan batin ada bagi kita dan orang yang dilayani merasa tertolong dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau taburkan, mengingatkan kami agar orang yang melayani, orang yang merendahkan hati, sehingga melalui itu ada orang yang tertolong dan terkuatkan dalam kehidupan mereka. Jadikan firman ini bagian kehidupan kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.